Barcelona kembali menelan kekalahan pada laga lanjutan La Liga musim 2025-26. Bermain di kandang Sevilla, Blaugrana harus menyerah dengan skor telak 4-1. Taktik high defensive line yang diterapkan Hansi Flick terekspos sempurna, membuat pertahanan Barca mudah ditembus. Padahal Hansi Flick memulai debutnya di Barcelona dengan performa yang luar biasa. Ia berhasil membawa tim meraih treble domestik dan tampil agresif di semua kompetisi. Namun seiring berjalannya waktu, strategi andalannya kini mulai terbaca dan kehilangan efektivitasnya. Apakah ini akhir dari era kegemilangannya? Starting Eleven Moment kali ini membahas Barcelona yang kehilangan wibawanya dengan taktik Hansi Flick yang sudah mulai terbaca dan tak lagi berguna. Seperti apa kronologinya? Mari kita simak bersama-sama. Musim 2024-2025 menjadi awal yang luar biasa bagi Hansi Flick bersama Barcelona. Baru ditunjuk pada akhir Mei 2024, Flick langsung menjawab ekspektasi besar yang membawa Barca meraih treble domestik, Supercopa de España, Copa del Rey, dan La Liga, serta mencapai semifinal Liga Champions. Prestasi itu menjadikannya salah satu pelatih paling sukses dalam musim debut di sejarah klub. Perjalanan sukses dimulai saat Barcelona menaklukkan Real Madrid 5-2 di final Supercopa pada Januari 2005. Kemenangan besar itu menjadi titik balik tim, menandai kebangkitan semangat dan identitas baru di bawah asuhan Flick. Beberapa bulan kemudian, Barca kembali menundukkan Madrid di final Copa del Rey, melalui laga dramatis hingga perpanjangan waktu. Dua kemenangan atas rival abadi itu memberi momentum besar untuk menuntaskan musim dengan dominasi penuh di kompetisi domestik. Di La Liga, konsistensi menjadi kunci utama. Flick menanamkan sistem permainan yang menyeimbangkan serangan agresif dan pertahanan solid. Para pemain muda tampil menonjol, sementara struktur tim tetap disiplin dari pekan ke pekan. Hasilnya, Barcelona mengunci gelar Liga pada pertengahan Mei, menyempurnakan treble domestik yang nyaris tak terbendung. Sementara itu, di Liga Champions, Barca tampil mengesankan hingga semifinal sebelum kalah tipis dari Inter Milan dengan agregat 7-6. Meski gagal ke final, gaya bermain ofensif dan berani yang diterapkan Flick menuai banyak pujian. Setidaknya Flick sempat membawa harapan setelah terakhir kali Barca cicip final pada 2015 silam. Salah satu kunci utama di balik kesuksesan Barcelona musim lalu adalah gaya menyerang agresif yang diterapkan Hansi Flick. Sejak awal musim, Flick membangun sistem permainan yang menekankan aliran bola cepat, direct attacking, dan tekanan tinggi di area lawan. Ia menerapkan kombinasi antara high defensive line dan pressing cepat, membuat Barca jadi semakin mengerikan. Pendekatan itu pada akhirnya menghasilkan ledakan produktivitas yang luar biasa. Dalam 38 pertandingan La Liga, Barcelona sukses mencetak 102 gol, menjadikannya salah satu tim yang paling produktif di Eropa musim itu. Jika ditotal di semua kompetisi, Barca telah mengoleksi 174 gol dari 60 pertandingan, termasuk 43 gol di Liga Champions, 22 gol di Copa del Rey, dan 7 gol di Supercopa de España. Rata-rata mereka mencetak lebih dari 3 gol per pertandingan, sebuah angka yang belum pernah dicapai klub sejak akhir era Luis Enrique. Bahkan di satu titik musim tersebut, Barca telah mengumpulkan 124 gol hanya dalam 40 laga. Rekor terbaik dalam sejarah klub modern. Menariknya, produktivitas itu bukan hanya datang dari lini depan. Flick memberi kebebasan penuh bagi bek sayap dan gelandang untuk ikut menyerang. Tercatat, pemain belakang Barca menyumbang sekitar 12 gol dan 24 assist sepanjang musim. Struktur high defensive line membuat Barca bisa menekan lawan sedini mungkin, merebut bola di area berbahaya, dan menciptakan peluang cepat sebelum lawan sempat membangun pertahanan. Gaya seperti ini mengingatkan banyak pengamat pada bola pressing tinggi Bayern Munich asuhan Flick di masa lalu. Hanya kali ini, Flick mencampurkannya dengan sentuhan khas Barcelona.
Sayangnya setelah musim debut yang luar biasa, perjalanan Hansi Flick bersama Barcelona di musim 2025-26 justru berjalan berlawanan arah. Setelah sebelumnya dipermalukan Paris Saint-Germain di kandang sendiri, kini Barcelona kembali merasakan pahitnya kekalahan memalukan saat bertandang ke marka Sevilla di Estadio Ramon Sánchez Pizjuan. Dalam laga lanjutan La Liga itu, Barcelona harus menekan kekalahan telak 4-1 yang menjadi kekalahan terbesar mereka sepanjang musim ini. Pertandingan dimulai dengan tekanan tinggi dari Sevilla yang langsung memanfaatkan celah di balik high defensive line ala Hansi Flick. Pada menit ke-22, Alexis Sanchez membuka keunggulan bagi tuan rumah lewat titik putih setelah Ronald Araujo melanggar Isaac Romero di kotak penalti. Pada menit ke-36, Isaac Romero kemudian menggandakan keunggulan Sevilla setelah menerima umpan cutback dari Ruben Vargas. Skor pun menjadi 2-0, keunggulan bagi tuan rumah. Barcelona sebenarnya sempat mencoba bangkit. Di akhir babak pertama, Marcus Rashford menjadi satu-satunya pemain Blaugrana yang berhasil mencetak gol, memperkecil ketertinggalan lewat tendangan keras dari dalam kotak penalti. Peluang besar datang ketika Leandro Balde dijatuhkan di kotak penalti pada menit ke-73. Sayangnya Robert Lewandowski yang maju sebagai eksekutor berakhir gagal memanfaatkan kesempatan emas itu. Bola tendangannya melebar ke sisi kiri tiang gawang, membuat skor tetap bertahan 2-1. Menjelang akhir laga, Sevilla benar-benar menghancurkan sisa perlawanan Barcelona. Pada menit ke-90, Jose Carmona mencetak gol ketiga lewat aksi solo yang menipu seluruh barisan pertahanan Barca. Carmona terlihat seolah hendak melakukan cutback, namun secara mengejutkan, bola tembakannya malah mengarah ke gawang. 2 menit kemudian, Akor Adams menambah penderitaan Barca dengan gol keempat. Serangan berawal dari pergerakan Keidara Ejuke yang tampak akan menimbang, namun justru melakukan cutback cerdas kepada Adams yang lepas dari kawalan. Skor akhir 4-1 menjadi pukulan telak bagi Barcelona dan Hansi Flick. Sevilla sukses mengeksploitasi kelemahan utama dari sistem high defensive line yang selama ini menjadi senjata utama Barca di lini pertahanan. Sejak awal masa kepelatihannya, Hansi Flick dikenal dengan keberanian yang menerapkan taktik high defensive line. Kunci dari keberhasilan itu sebenarnya ada pada Inigo Martinez, bek senior yang berperan sebagai pengatur garis pertahanan. Dengan kehadiran Inigo, sistem pertahanan tinggi Barcelona bisa bergerak dengan presisi meski beresiko tinggi. Namun musim ini situasinya berbeda. Kepergian Inigo Martinez meninggalkan lubang besar dalam struktur pertahanan Barca. Flick masih mencoba menerapkan gaya yang sama, tapi tanpa sosok pemimpin di lini belakang, sistem high defensive line mulai menunjukkan kelemahannya. Para bek seringkali tidak kompak dalam menentukan kapan dan siapa yang harus dijaga, sehingga jebakan offside kerap gagal dan lawan dengan mudah menembus ruang kosong di belakang. Hal ini jelas terlihat dalam 2 pertandingan terakhir melawan Paris Saint-Germain dan Sevilla. Dalam laga kontra PSG, kelemahan itu terekspos secara brutal. PSG bermain cerdas dengan memanfaatkan ruang kosong di belakang garis pertahanan tinggi. Umpan terobosan cepat yang menembus celah antara bek tengah dan bek sayap membuat lini belakang Barca tak sempat bereaksi. Serangan balik cepat itu berakhir dengan penyelesaian klinis Gonçalo Ramos yang menegaskan betapa berbahayanya pertahanan garis tinggi tanpa koordinasi matang. Masalah yang sama kembali terjadi saat melawan Sevilla. Tim tuan rumah berhasil mengeksploitasi kelemahan sistem Flick dengan bola-bola vertikal cepat dan kombinasi 1-2 yang menembus celah antar bek. Tanpa pengatur seperti Inigo Martinez, pertahanan Barca tampak kehilangan arah setiap kali ditekan. Ronald Araujo dan Jules Koundé yang selama ini jadi andalan justru terlihat seperti tidak seirama, membuka ruang yang akhirnya dimanfaatkan lawan. 3 dari 4 gol Sevilla lahir dari kemahiran mereka mengekspos garis pertahanan tinggi ini. Kini, strategi yang dulu menjadi senjata mematikan Barcelona justru berubah menjadi kelemahan terbesar mereka. Flick masih berusaha mempertahankan filosofi menyerangnya, tapi tanpa keseimbangan dan organisasi pertahanan seperti musim lalu, sistem high defensive line yang dulu mujarab kini tampak rapuh. Kekalahan beruntun yang dialami Barcelona
baik melawan PSG di Liga Champions maupun Sevilla di La Liga, tentunya bukan sekedar hasil buruk, tapi menjadi refleksi besar bagi seluruh tim. Flick ini perlu mengevaluasi apakah sistemnya salah atau personelnya yang kurang paham dengan cara bermainnya. Hilangnya sosok seperti Inigo Martinez yang dulu berperan sebagai pengatur garis pertahanan membuat sistem Flick kehilangan keseimbangannya. Bagaimanapun, sudah ada 4 gol bersarang lewat kepiawaian lawan mengekspos pertahanan tinggi Barca. Tanpa organisasi yang rapi dan koordinasi matang, high defensive line hanya akan menjadi bumerang. Flick menegaskan itu bukan salah sistemnya. Kekalahan melawan Sevilla dan mungkin lawan PSG adalah kesalahan para pemain memahami instruksinya. Iya, kehilangan Inigo Martinez adalah sebuah awal perkara. Tapi Flick memahami, para pemainnya akan belajar, terutama setelah terbantai di Andalusia. Kini jeda internasional menjadi waktu yang tepat bagi Barcelona untuk menenangkan diri dan memperbaiki kesalahan. Menurut Flick, jeda internasional akan jadi momen bagus untuk mawas diri. Dengan suasana baru yang lepas dari ingar-bingar kompetisi klub, harapannya setelah kembali nanti Barca bisa lebih terkoordinasi. Football lovers, demikian pembahasan mengenai Barcelona yang kehilangan wibawanya dan taktik high defensive line Flick yang mulai terekspos. Bagaimana menurut kalian? Apakah musim ini taktik Flick sudah mulai tertebak? Atau ini cuma masalah personil? Kehilangan sosok seperti Inigo Martinez? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Selalu pastikan juga kamu sudah menekan tombol like dan subscribe ya. Nyalakan juga notifikasinya supaya kedepannya kamu nggak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.